Memasuki hari ketiga setelah tragedi kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, sejumlah orang tua masih mencari buah hatinya yang hingga kini belum ditemukan. Data terbaru dari Posko Tanggap Darurat Koramil di Rawasari Selatan Koja, Jakarta Utara, 19 orang dilaporkan meninggal dunia, 14 orang dewasa dan 5 anak-anak. Selain itu, Mayor Infanteri Ikhwan selaku dan Ramil 1 Koja menyebut ada 3 orang anak yang masih dalam pencarian. Terkait update kebakaran depo Pertamina Pelumpang, saat ini kita telah terhubung dengan rekan Nuriatul Hikmah yang akan melaporkan informasi lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Nuriatul Hikmah. Ya, baik Justina, bahwasannya kami melaporkan dari tempat kejadian perkara di mana adanya kebakaran akibat meledaknya ataupun juga akibat dari depo Pertamina Pelumpang yang meledak. Seperti itu, di mana saat ini sudah memasuki hari ketiga pencarian setelah tragedi tersebut, di mana sejumlah orang tua masih mencari buah hatinya yang hingga kini juga masih belum ditemukan. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat di belakang saya, di sini juga masih banyak tim pencari yang memang sedang mencari seperti itu untuk mungkin saja korban yang dilaporkan hilang ataupun juga hal-hal lain yang memang masih dicari. Pasalnya memang sebagai mana data terbaru dari Posko Tanggap Darurat Koramil di Rawasari Selatan Koja, Jakarta Utara, ada 19 orang yang dilaporkan meninggal dunia. 14 orang itu adalah dewasa dan 5 orangnya anak-anak. Selain itu, seperti yang diungkap oleh Mayor Infanteri Ikhwan selaku dan Ramil 01 Koja, menyebut bahwa ada 3 anak yang masih dalam proses pencarian. Ketiganya itu dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya akibat terpisah saat penyelamatan diri. Pasalnya anak mereka saat itu tengah mengaji di salah satu TPA yang lokasinya berdekatan dengan meledaknya depo Pertamina Pelumpang, di mana ketiga bocah tersebut berusia 12 tahun. Dan orang tuanya sendiri yang melaporkan langsung ke Posko Ramil, di mana pada saat mereka terpisah dengan anak-anaknya lantaran anak-anaknya itu sedang berangkat mengaji, dan ketika ada kebakaran tersebut maka dia tidak balik lagi gitu ataupun tidak bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Nah, menurut Ikhwan sendiri ada banyak anak yang belum ditemukan. Itu kemungkinan karena adanya ledakan yang memang sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Nah, kemudian dari Ikhwan itu sendiri menunjukkan bahwasannya hingga kini pihaknya bersama dengan Polri, kemudian juga pemerintah daerah dan juga pihak-pihak terkait masih terus melakukan pencarian terhadap korban-korban lain yang masih dinyatakan hilang. Bahkan menurut Ikhwan, bersama-sama dengan 3 elemen tersebut, pihaknya menerjunkan anjing pelacak untuk mencari korban yang mungkin tertimbun reruntuhan bangunan. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu proses pencarian, termasuk juga mensuplai bahan-bahan makanan dan juga bahan-bahan lain seperti minuman dan juga alat-alat kesehatan lainnya. Sementara itu seperti yang dipantau kami di lokasi dan juga di Posko Koramil, bahwasannya di Posko Tanggap Darurat Koramil tersebut sejumlah anggota TNI ini berjibaku untuk mengangkut setiap bantuan yang datang. Selain itu, di dalam posko tersebut ratusan kardus berisi makanan siap saji memenuhi tiap ruangan di dalamnya. Dan seperti makanan mie instan, kemudian juga air mineral, dan juga makanan ringan lainnya. Sementara di luar posko, para anggota TNI bahu-membahu untuk memasak untuk para korban, kemudian juga mengajaknya bermain, dan juga lain sebagainya. Ada 2 posko yang disediakan di sini, yakni di RPTRA Resala dan juga di PMI Jakarta Utara. Mereka juga masih menunggu bantuan-bantuan lainnya, termasuk juga bantuan seragam sekolah untuk anak dan juga alat-alat tulis untuk para korban terdampak kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang. Demikian Justina, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih atas laporan dan informasi Anda, rekan Nuriatul Hikmah, reporter Warta Kota. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama dan Ramil 1 Koja, Mayor Infanteri Ikhwan. Karena ledakan itu bisa terjadi ya, kemudian ya bisa juga, semoga sih masih ada yang masih hidup, mungkin ada yang mengamankan di warga sekitar ataupun di tempat penampungan. Itu harapan kita seperti itu. Itu dari laporan dari orang tuanya bahwasannya si anak itu pulang ngaji seperti itu? Iya, betul. Jadi pulang ngaji, dua-dua orang tuanya, dari bapaknya maupun ibunya datang ke sini, anak itu berangkat ngaji. Berarti memang lokasi tempat ngaji itu dekat sekali dengan itu ya, Pertamina? Betul. Memang warga situ. Okay.
Pak, mungkin sedikit Pak, tadi saya sedikit telat, mungkin bisa sedikit statement Bapak tentang yang hari ini. Tadi saya sedikit telat mau video Bapak. Oh iya. Ya. Mungkin Pak, izin Pak, mungkin Pak terkait dengan hari ini, bagaimana Pak update terkini terkait dengan kehilangan warga? Ini ya saya sangat berterima kasih atas kerjasama dari rekan-rekan semuanya, termasuk masyarakat yang ada. Ini saya lihat kompak sekali, ya. TNI, Polri, ya kan, termasuk pemerintah daerah. Saya minta dukungan-dukungan itu selalu tercukupi, ya kan. Terang aja saya bilang apa, melimpah. Padahal di sini selama ini ya saya baru sekali ini ya, dapur lapangan ada. Tadi dari rekan kita Angkatan Laut juga akan memberikan dapur lapangan di LTTRA, ya saya siap ya. Itu adalah merupakan bantuan yang sangat positif, ya kan? Bantuan-bantuan dari boleh dikatakan dari rekan-rekan kita yang terdekat, mungkin dari perusahaan, dari Pertamina sendiri itu sangat bagus. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.